Label positif bagus ya. Maksudnya, Iya. maksudnya gini, jadi mendingan kalau mau labelingnya bagus-bagus. Iya, Nah, benar. kamu pemberani, nak. Iya, Nah, harus kamu begitu. hebat, kamu pinter. Akhirnya, Iya. oh, saya kan pemberani. Iya. Diaminkan gitu kan. Benar. Tapi kalau itu beda lagi sama mental block ya. Maksudnya definisi yang barusan Label labeling itu juga termasuk, Pak, mental block. termasuk ya. Iya, pokoknya kondisi psikologis yang istilahnya negatif, ya. Salah satunya kok hal tersebut. Ya makanya kita jangan gampang berucap sesuatu yang mengakibatkan orang yang di hadapan kita ini malah mengecilkan arti dirinya dia sendiri, Pak. Ini bahaya. Nah, misalnya gini, nak, kamu nih nggak pinter matematika, nak. Kamu ini susah gitu memahami pelajaran matematika misalnya. Akhirnya dia menganggap itu suatu keniscayaan, Pak. Makanya ketika dia diberikan pelajaran matematika, dia selalu menghindar. Karena ini bukan gue banget. Ya. Nah, padahal kalau kita istilahnya melakukan hal itu, kita bisa menghancurkan masa depan si anak ini, Pak. Masa sih kita harus ini kayak trauma dengan matematika gitu, Pak. Padahal ilmu matematika itu kan kita juga butuh gitu dalam kehidupan kita. Nah, tetapi kalau yang melabelkan itu apalagi punya otoritas, misalnya guru, orang tua, waduh, gimana tuh, Pak, masa depan anak kita itu. Nah, jadi mental block itu sesuatu yang menahan, Pak, diri kita, ya, kondisi mental kita. Ya, pokoknya mau segala yang menghambat. Ya, menghambat dirinya dia. Terutama untuk hal yang jadi lebih baik atau lebih maju. Jadi nggak bisa maju-maju lah gitu ya, karena ada mental block ini gitu ya. Jadi ibarat seperti misalnya kita sedang berkendaraan mobil, Pak, ya. Di dalam satu sisi kita nginjek gas, ya. Tapi di sisi lain sambil kita mengangkat rem tangan. Oh, jadi mau ngegas, tapi dia sendiri yang ngerem gitu ya. Iya. Itu Jadi mental block dia ya. nggak kemana-mana, Pak. Ya banyak kan orang misalnya kayak disuruh maju ke depan, berbicara gitu. Dia saling tunjuk sama temennya, karena nggak memiliki keberanian. Karena sebelumnya mungkin dia pernah mendapatkan pengalaman yang nggak mengenakan, misalnya. Ketika dia berbicara, dia diketawain, atau ketika dia berbicara, dia dikecilkan. Ya. Akhirnya anak ini jadi takut gitu, Pak, untuk berbicara lagi ke depan. Karena pengalaman itu sangat melekat. Jadi mental block itu biasanya pengalaman yang sangat mengecewakan, Pak. Itu yang disebut dengan trauma. Nah, ya makanya kalau di dunia pendidikan, Pak, itu jangan sampai, Pak, kita memperlakukan anak kita itu tidak pada tempatnya gitu. Karena sangat disayangkan anak di mana dia harusnya bertumbuh, tetapi pada momen itu kita hambat, Pak, dengan perilaku-perilaku kita. Nah, jadi mental block ini itu tidak terjadi begitu saja, Pak. Biasanya ada faktor pengulangan. Ya. Jarang yang hanya sekali kejadian. Bisa saja sekali kejadian, tapi kalau itu benar-benar traumatis banget. Misalnya kita hampir merenggut nyawa kita gitu, ya hampir mati. Misalnya kita pernah tenggelam, ya. Terus kita udah istilahnya antara apa hidup dan mati itu udah sangat tipis gitu. Nah mungkin ketika suatu saat kita ketemu air lagi, hal itu jadi muncul. Jadi mental block ya. Nah itu jadi mental block. Nah, tadi traumatis. Traumatis sama mental block sama. Apa bedanya trauma sama mental block? Jadi kalau trauma itu kan kondisi psikologisnya, ya. Trauma itu kondisi psikologis kita, Pak. Nah, tapi yang disebut mental block itu apa yang kita lihat dari kondisi orang tersebut. Jadi misalnya
kita melihat nih, orang ini seperti ada yang menahan dirinya. Ya, dia jadi punya rasa ketakutan, dia punya rasa tidak percaya diri. Nah, hal yang menghambat itu yang disebut mental block, Pak. Jadi menghambat diri kita. Atau gini kali ya, trauma bisa menyebabkan mental block gitu misalnya, saya simpulin kayak gitu. Ya, trauma bisa, jadi istilahnya pengalaman sih Pak ya. Jadi pengalaman yang sangat menyakitkan bagi dirinya. Nah, ini yang kadang manusia kan pasti akan mengalaminya Pak, yang namanya pengalaman yang menyakitkan. Ya, apapun jenis bentuk pengalaman itu. Jadi untuk satu orang dengan orang yang lain itu belum tentu Pak, ketika dia menghadapi pengalaman yang sama, itu akan menyebabkan trauma bagi dirinya. Ya, pasti akan berbeda. Karena setiap manusia itu punya pertahanan diri yang berbeda Pak, satu dengan yang lain. Kondisi mentalnya beda-beda. Nah, makanya di sini kita jangan suka menyamaratakan Pak. Ah, lu gitu aja nggak bisa lo. Gua aja ini kok biasa-biasa aja. Jadi gitu aja baper lu ya, lu baperan amat sih jadi orang gitu ya. Nggak bisa Pak. Kita berucap seperti itu. Karena setiap kondisi mental manusia itu berbeda. Karena manusia itu kan bagaimana cara dia dibesarkan dari kecil. Kalau dia dibesarkan dengan kasih sayang, insya Allah Pak, mental dia akan kuat. Tetapi kalau dia dari kecil dibesarkan dengan kekerasan, saya yakin Pak, mental dia akan lemah. Ya. Misalnya kita lihat nih, teman kita, dia dari kecil tuh sering disiksa lah sama orang tuanya. Ya. Ketika dia dewasa, itu membuat perangainya dia itu jadi bermasalah Pak. Dia orang emosian, dia orangnya itu kasar. Itu bukan berarti dia mentalnya kuat Pak. Ya, kita salah mengartikan gitu. Iya. Seolah mental lemah itu cuma cengeng doang gitu. Iya, itu mental lemah Pak. Padahal pemarah, kasar, meledak-ledak itu juga mental lemah gitu. Iya, karena gampang sekali dia tersulut emosinya. Nah, mental yang kuat itu yang dia punya pengendalian diri yang kuat, Pak. Dia tahu kapan marah, kapan waktu untuk bisa tenang. Nah, ini kadang kita kebalik-balik, Pak. Yang kita lihat misalnya orang ini sukanya marah-marah, terus kita bilang mentalnya kuat. Ya, ngaco itu. Nah, jadi mental block ini, Pak, kalau kita tidak segera tuntaskan ya di dalam kehidupan kita, ini akan menjadi bom waktu, Pak. Ya, suatu saat nanti dia akan meledak. Nah, masalahnya, kalau ini terjadi ketika kita sudah terlanjur dewasa, Pak. Kita akan melihat gitu, kehidupan kita ini kok nggak kemana-mana ya. Kita akan selalu ketinggalan, Pak, dengan yang lain. Nah, di sini makanya saya kenapa ingin berbicara mengenai mental block, karena hal ini perlu kita cari jalan keluarnya, Pak. Makanya ketika kita sudah merasakan gitu ya, kok ada yang salah nih dengan diri saya. Kok kayaknya saya sulit banget gitu untuk meraih prestasi. Kok hal yang kayak begini aja saya nggak bisa ya. Nah, itu salah satu tanda-tandanya, Pak. Ada mental block di dalam dirinya. Ada mental block di dalam dirinya. Nah, berarti kita harus ngasih bahas juga bagaimana cara menghancurkan mental block ini. Nah, itu Pak. Nanti kita akan bahas di satu sesi bagaimana cara mengatasi mental block. Karena kita harus tahu dulu mental block itu apa. Oh, baik. Ya, karena kalau kita nggak tahu mental block itu apa, akhirnya kita nggak tahu cara mengatasinya, Pak. Ya kita anggap, ya gue memang orangnya begini. Orang yang begini ini kayak apa gitu. Apakah itu hal yang positif atau hal yang negatif? Ya misalnya kita nggak punya keberanian kalau disuruh maju ke depan, berbicara di depan orang banyak, ya mengurangi introvert. Nah, wah itu bahaya banget, Pak. Langsung bisa ketahuan, ini orang mental block nih, punya mental block. Gitu. Iya, ya karena dia melabel dirinya dia itu introvert. Padahal berbicara di depan orang banyak kan, ya kadang emang diperlukan.
agar kita bisa menyampaikan ide-ide kita gitu. Saya nggak bisa bahasa Inggris nih, diajarin bahasa Inggris, belajar nggak mau, soalnya gue nggak bisa sih, malas. Ya mungkin di pengalaman masa lalunya dia pernah dikecilkan atau dihina ya oleh mungkin temennya, gurunya, yang mengakibatkan dia melabel dirinya seperti itu, Pak. Nah, hal ini nggak bisa kita biarkan. Kita harus segera atasi, Pak. Karena kalau kita diamkan, kita anggap ini normal, gue memang nggak pandai dalam suatu hal, nah nanti ini akan menjadi masalah, Pak, untuk kehidupan kita kelak di kemudian hari. Baik, berarti untuk podcast selanjutnya kita akan Ya, membahas. kita akan membahas bagaimana cara untuk mengatasi mental block, Pak. Karena ini sangat penting. Oke, Sobat Spirit Ray, mungkin apa yang tadi kita perbincangkan dari awal hingga akhir ada hal yang bisa kita petik ya, manfaatnya. Karena yang namanya mental block itu suatu hal yang patut kita cermati, jangan kita anggap hal yang sepele. Karena kadang kalau kita menganggap mental block ini hal yang sepele, maka akan berakibat terhadap masa depan terbaik kita. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.